permukiman kumuh merupakan hal yang serius dan sering terjadi di daerah perkotaan, terutama di daerah perkotaan kota Yogyakarta. Banyak hal yang melatar belakangi terjadinya hal tersebut, mulai dari urbanisasi penduduk, kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan masih banyak hal-hal yang lain yang melatar belakangi terjadinya permukiman kumuh tersebut. Kali Winongo adalah salah satu sungai yang mengalir di daerah istimewa Yogyakarta. Panjang sungai ini mencapai 43,75 km dan mengalir melintasi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul, hingga bermuara pada Kali Opak tepat di mulut Bendung Kretek. Sungai ini berhulu di selatan lereng Gunung Merapi dan berhilir di Kali Denggung. Kali Winongo sendiri di Yogyakarta melintasi 6 kecamatan dari arah utara hingga ke selatan, yaitu Kecamatan Tegal Rejo, Jetis, Gedong Tengen, Ngampilan, Wirobrajan, dan Mantri Jero. Namun, munculnya permukiman kumuh ini memicu banyaknya masalah seperti pencemaran pada lingkungan serta menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh kawasan pusat kota yang memiliki harga tanah yang sangat tinggi dan juga kepadatan yang cukup tinggi, mengakibatkan banyak orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi di bawah rata-rata harus terpaksa memanfaatkan tepian Sungai Winongo untuk tempat tinggal mereka. Meskipun telah ada campur tangan pemerintah melalui program Kotaku, namun dijumpai pada penerapannya masih banyak masyarakat yang belum sadar dengan pentingnya lingkungan yang bersih, sehingga masih sering terjadinya pelanggaran tata ruang. Seperti halnya di Kampung Gampingan, Kecamatan Wirobrajan, yang memiliki 3 rukun warga, yaitu RW 9, 10, 11, dan mempunyai 8 rukun tetangga. Kampung ini secara fisik didominasi oleh permukiman yang sudah dari lama terbentuk secara organik, terutama pada bagian bantaran Sungai Winongo. Masyarakat banyak yang membangun tempat tinggal di pinggiran sungai yang hanya memiliki jarak kurang lebih 1-3 meter dari bibir sungai, dan menjadi daerah yang rawan banjir setiap tahunnya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan regulasi yang ada sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 28-PRT-M-2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau, dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 sampai 2039. Dampak adanya hal ini mulai dari pinggiran sungai yang semakin sempit, akses masyarakat yang semakin sempit, hingga sungai yang menjadi kotor dikarenakan masyarakat yang masih suka membuang limbah rumah tangganya langsung ke sungai, hingga mengakibatkan sungai tersebut tercemar. Hal ini mengakibatkan munculnya permukiman kumuh yang terletak di pinggir kiri dan kanan Sungai Winongo. Aktivitas di sekitar wilayah pinggiran sungai ini pun akhirnya mengakibatkan pencemaran lingkungan dan juga beresiko menimbulkan banyak jenis penyakit. Adapun instrumen pengendalian yang dapat diterapkan dalam kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yaitu pemberian insentif dan disinsentif oleh pemerintah. Pemberian insentif dari pemerintah dapat berupa pendanaan untuk penyediaan prasarana dan sarana pendukung pelestarian lingkungan hidup, ataupun dapat berupa program pembinaan guna menyadarkan masyarakat yang memiliki bangunan di sekitar sempadan sungai, sehingga dapat berlangsungnya pemulihan ruang demi keberlangsungan hidup. Sedangkan pemberian disinsentif kepada pemilik bangunan yang melanggar garis sempadan sungai dapat berupa 1. Tidak memberikan IMB pada bagian yang melanggar garis sempadan sungai
dan kewajiban memberi kompensasi denda administratif dari masyarakat kepada pemerintah. Kedua, pemerintah meminta agar masyarakat menyediakan fasilitas-fasilitas publik lengkap dengan penyampaian desain dan kajian teknis yang menjelaskan dengan adanya upaya pengurangan dampak negatif kegiatan pemanfaatan ruang. Jika pemberian disinsentif tersebut masih belum dihiraukan oleh masyarakat yang mendirikan bangunan di sepadan sungai, maka selanjutnya dapat diberikan penindakan dengan melakukan sanksi administrasi dan upaya paksa dari pemerintah yang berupa penggusuran ataupun pembongkaran bangunan sebagai upaya pemulihan fungsi ruang. Relokasi ke rusunawa atau revitalisasi permukiman penduduk di sepadan sungai agar permukiman lebih tertata nyaman, aman, dan tentunya tidak melanggar kawasan sepadan sungai yang merupakan kawasan lindung. Dengan membuat rumah susun vertikal diharapkan dapat mengoptimalisasi lahan permukiman. Dengan dilakukannya pengendalian ruang di kawasan Sungai Winongo, harapannya kegiatan pemanfaatan ruang dapat terkendali dan terwujud sesuai dengan rencana tata ruang, guna mendukung kelestarian sungai dan memberikan manfaat bagi kita semua. Selamatkan sungai. Selamatkan air. Selamatkan lingkungan. Selamatkan kita.